Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dini Auto Detailing. Di video kali ini kita ada project Honda Mobilio yang mau disalon total. Dan sebelum itu minta buat dicek kondisi kemudinya yang udah nggak baik-baik aja. Tapi sebelum itu kita bongkari interiornya dulu biar kita cicil selagi nanti kita antar ke bengkel kaki-kaki. Oke, sebelum intro kita spill cuplikan pengerjaan buat Mobilio 1 ini. Ya, seperti sudah di-spill di awal tadi, sebelum kita kerjain undercarriage detailing, kita perbaiki permasalahan pada kemudi Honda Mobilio 1 ini yang udah nggak baik-baik aja, sehingga cukup berbahaya kalau dibiarkan begitu saja. Posisi rekster yang rusak. Ini kalau bagus dia diem. Kalau bagus dilepas dia berhenti di sini. Ini linknya, ini melepas rekstir, dilepas dulu yang bawah. Udah kosong, turun. Ini rekstir EPS, ini balaknya. Proses pembikinan basing. Belah. Masih dibubut. Dibikinkan setelah perbaikan. Nah, rekstirnya kencang. Yang kiri sama. Ini link. Proses puring. Beres dari bengkel kaki-kaki, kita langsung bongkari keempat roda dan roda cadangannya dengan berurutan agar pas dikembaliin ke tempatnya gak bakal ketuker antara depan ke belakang maupun kanan ke kiri. Jadi spuring yang dilakukan tadi gak sia-sia om. Kita naikkan menggunakan hydraulic egg dan kayak gini kondisi kolong kaki-kakinya yang kotornya ya super ampun. Kerak-kerak ada di mana-mana yang membuat tampilan kolong-kolongnya jadi kelihatan gak ada semangat. Tampilan kayak gini ditakutkan suatu saat bisa menyebabkan karat. Gas kita tambahkan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk merontokkan kotoran-kotoran seperti pasir, debu dan kotoran-kotoran lain. Sebelum nanti lanjut kita detailing menggunakan kuas dan cairan degreaser untuk menghilangkan kerak-kerak yang sulit dibersihkan menggunakan sabun ataupun air saja.
kita semprotkan dengan detail agar pembersihannya makin lebih maksimal lagi. Lanjut kita detailing menggunakan kuas dan degreaser agar kerak-kerak dapat dengan mudah terangkat dan kolong-kolong jadi bebas dari ancaman karat-karat yang disebabkan oksidasi karena kerak-kerak yang gak segera dibasmi. Kalau udah parah karatnya bisa membuat kolongnya jadi gampang keropos om. Sebenarnya makin baik lagi sehabis di undercarriage detailing seperti ini, lanjut buat diproteksi menggunakan anti karat. Tapi ya karena mobil ini nanti nggak ambil anti karat, jadi ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah mengurangi problem-problem yang akan hadir suatu hari nanti. Posisi undercarriage om, kondisinya gimana Mas Bocil? Kondisinya keraknya yang bandel. Ini kerak. Ini bukan kerak tok ya, ini campur-campur lah. Apa sih, coba pinjam Mas Bocil, kelasnya Mas Bocil. Kita mau ngecek apakah ini bisa hilang om, putih-putihnya. Bisa hilang nggak ini Mas? Kayaknya, nggak tahu. Coba sih. Oh iya bisa. Oke, putih-putihnya yang di sini nanti bisa hilang harusnya. Masih ngebersihin kerak-kerak kenapa itu? Kalau kenapanya gimana Mas Bocil kondisinya? Nggak terlalu banyak keraknya ya. Biasa lah ya. Bisa hilang. Bisa bening lagi ya. Bisa. Yang belakang sana udah kita spill lah. Beberapa bagian yang udah ini. Tuh. Ini kemarin keraknya banyak sebelumnya. Sekarang udah bisa disaksikan sendiri. Bagian sini juga tulisannya juga udah jernih lagi. Kotoran-kotoran udah kita basmi. Tujuannya apa om? Tujuannya supaya lebih awet lagi, biar nggak gampang berkarat. Selesai kita detailing, lanjut kita sampo om, biar kolong-kolong steril dari residu detailing tadi, sekaligus kita maksimalin pembersihannya dan nanti segera kita bilas biar bisa lanjut step salon berikutnya.
bersih juga om. Ini ya, mantap, kerak-kerak udah bersih, udah aspal bersih. Ini juga kita pasangin ke tempatnya semula lagi. Bannya juga udah bersih, gak coklat-coklat, gosok-gosok kata kemarin tadi sih. Oke, kita kembalikan ke tempatnya semula. Kita urutkan dimana pembongkaran yang kemarin kita urutkan dan balikinnya juga diurutin. Yo gastil. Saatnya kita bersihkan ruang mesinnya. Ya, seperti ini kondisi ruang mesin Honda Mobilio ini. Banyak ditemui debu-debu, kerak-kerak, bahkan noda oli yang bisa mempengaruhi performa mesin kemudian hari. Kondisi mesinnya Mobilio ini om. Wah, kalau kayak gini tuh tergolong gimana Mas Ipan? Bersih? Lumayan kotor ini ya? Ini kan oli-oli tak nih mas. Ini oli. Oli om. Oli ini om. Padahal bensin loh. Tapi kan mesti ya oli ini depan ya masuk bensin. Kalau nggak ada olinya ya nggak bisa jalan. Kelihatannya bersih dilap tapi dilapnya dilap oli. Lah itu dia. Itu punya dampak nggak mas oli ini untuk kondisi mesin ini? Cuma tetap punya dampak apalagi kena cara-cara seperti ini. Nah, jadi oli itu kan juga bisa ngetas nih. Menggetaskan itu. Dia kan bisa membawa debu-debu itu lengket gitu ya. Ini lengket ini. Motornya nanti menumpuk. Dia mengerak gitu akhirnya. Mengerak. Nanti cara pengatasinya gimana? Mengatasinya ini oli ini. Ini nanti disabun loh, sabun yang sudah disebut sama penonton. yang sudah dibongkar rahasianya sama penonton. Ini nanti akan kita bersihkan pakai itu tadi ya, ramuan khusus tadi ya. Terus langkahnya baru kerak-kerak. Nanti. Berarti pertama kita kerjakan pembersihan oli dulu, baru kerak-keraknya kelihatan, kita basmi kerak-keraknya. Oke, begitu ternyata saudara-saudara. Ini juga kotor, apakah nanti bisa bersih? Lihat aja kayak gimana nanti kondisinya setelah kita detailing dan juga kita percantik kondisi ruang mesinnya jadi makin bersih. Karena apa om? Kalau ruang mesin ini kotor itu jadi sarang buat tikus-tikus juga bisa. Karena dia itu suka tempat yang kumuh-kumuh. Kalau ruang mesinnya itu kotor, dia akan nyaman sekali untuk tinggal di hotel mewah yang bernama Mesin Mobil. Apalagi kalau dia udah meninggalkan jejak apa namanya ya? Apa ya yang ngarani? Meninggalkan jejak tempatnya berkuasa itu loh, apa itu namanya itu. Nah, jadi di sana dia akan kembali lagi di sini. Kalau kotoran-kotorannya atau jejak-jejak apa sih itu tadi nggak dihilangin, dia seolah-olah merasa ini adalah rumah nyamannya. Itu yang membuat tikus-tikus itu udah dibersihkan tapi tetap kembali lagi karena pembersihannya kurang maksimal. Ya udah, habis ini kita detailing sampai benar-benar bersih. Ini juga wah, pokoknya ini harus kita bersihkan, kita tuntaskan om. Itu apa yang ditutupin Mas Ipan? Aku nggak pakai paham ya. Bolongan ini kelihatannya bolongan di jalurnya ke mesin. Jalurnya ke mesin. Ini apabila nggak ditutupi takutnya kemasukan air gitu. Terus bisa bikin mesinnya problem. Itu pasti. Kalau ini kan tempatnya udara masuk ke pengapian. Oh, yang filter itu tadi ya? Filter, demaknya filter itu ini juga ditutup. Ditutup. Kalau nggak ditutup dia akan berebet, rusak malah. Itu sensor. Ini sensor udara. Sensornya. Kalau nggak ditutupin aman nggak sih mas sebenarnya kalau sensor udara itu? Kalau sensor ya namanya juga sensor. Ini kalau kena air pastinya akan rusak. Jadi kita lebih aman kita tutup saja. Kasih kondom gitu. Lah bentuknya seperti itu loh. Kayak apa ini kawan-kawan?
selesai kita bersihkan noda-noda oli dan kotoran-kotoran berminyak yang lain, lanjut kita bilas menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan yang kita redain sampai 40 bar saja. Tekanan ini masih dibilang aman om untuk mengoyak mesin, jadi nggak perlu ragu lagi. Aman wis. Buat pengerjaan bagian interior kita bersihkan seatbeltnya dulu, sekalian nanti bablas kita cuci mobilnya buat didekontaminasi sebelum masuk 3-step polishing nanti. Kondisi seatbeltnya ya bisa dinikmati sendiri ya om. Seatbelt yang kotor bisa bikin kulit yang sensitif jadi iritasi dan gatal-gatal, sehingga berkendara jadi nggak nyaman. Jadi kalau udah bersih nanti nggak ada alasan lagi buat nggak pakai seatbelt demi keselamatan berkendara om. Pakai sprayer aja nggak cukup. Bolotnya terlalu menumpuk. Bolotnya terlalu menumpuk. Harus di ekstra lagi pembersihannya. Dilunakin menggunakan resep rahasia ini, resep rahasia. Pakai ini loh. Ini di sini rahasianya.
Yuk kita tes setelah kita kasih larutan ramuan. Apakah nanti bisa lebih rontok? Oh itu dia, bisa dilihat. Ini tadi nggak bisa terangkat kalau cuma kita semprotkan pakai sprayer aja ternyata. Jadi harus direndam dulu, kasih pelarut. Ketok ya. Ketok lah bro, kamera larang coy. Ya, karena pengerjaan mobil satu ini sangat panjang ya. Belum lagi tri-step poles, detailing interior sampai pemasangan peredam noise kill NK48-nya. Jadi kita lanjut part video berikutnya. Jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. See you di next video. Wassalamualaikum, salam kinclong, dan bye-bye.